وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Amma ba'du. Baik, anak-anak sekalian, yang menulis tangannya atau mulutnya? Ada. Ya, keluarkan. Baik, anak-anak semuanya, kita panjatkan pujian serta rasa syukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semuanya di malam hari ini. Mungkin yang pekan lalu belum hadir, ahlan wa sahlan, selamat datang dan salam kenal ya dari Ustaz. Kita pekan kemarin juga ternyata belum kenal lebih jauh ya. Tiba-tiba Ustaz datang ngisi kajian aja gitu ya. Nama Ustaz siapa? Nggak tahu. Yang tahu? Ya, kan benar. Siapa? Iya. Ya, benar lupa ya. Saya hari kenalannya lupa. Ya, kalau pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Sebelum kita berkenalan dengan semuanya, tadi Ustaz sudah menanyakan kepada kalian, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena Allah yang memberikan rezeki, memberikan segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita semuanya bisa hadir di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan hati kita mau yang untuk datang pada malam hari ini. Dan yang paling terpenting, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan iman di dalam hati kita semuanya. Dan itu yang paling penting ya. Jika dibandingkan dengan dunia dan seisinya, ya, beriman kepada Allah adalah hal yang paling penting, yang paling utama. Nah, kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan bersalawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Baik, ya tadi banyak yang belum kenal, saya juga lupa. Kita lalu tiba-tiba langsung isi kajian. Ya, Ustaz, sini ya. Nama Ustaz. Ya, ini nggak perlu ditulis ya. Alfian, ya cukup ya. Mungkin asal juga di sini ada yang belum tahu, dan pasti belum kenal juga ya dengan Al-Faqih. Ya, nama sekalian, Ustaz, namanya siapa? Alfian. Panggilannya aja biar gampang dan mudah diingat. Ustaz asalnya dari pulau ya, yang bentuknya huruf K. Kalimantan. Sulawesi bagian utara, Toraja selatan, Makassar selatan juga. Yang utara, Gorontalo. Dari Gorontalo ya. Kalau Gorontalo mungkin yang paling kalian familiar itu adalah presiden kita yang ke-3. Ada yang tahu? B.J. Habibie itu adalah marga dari Gorontalo. Yang meskipun beliau tinggal dan kecil di Sulawesi Selatan di Goa, tapi ayah beliau masih Gorontalo, Habibie. Kalau Ustaz marganya Moha, itu juga sama. Jadi Sulawesi Utara, bagian utara, tapi provinsi sendiri ya. Nama provinsinya Gorontalo. Tapi Ustaz sudah lama di sini. Alhamdulillah.
Baik, ya sampai situ saja dulu perkenalannya ya, biar kita tidak terlalu lama. Nanti sisanya pekan depan lagi kita perkenalan. Nanti namanya sudah tahu siapa? Ya, dari Sulawesi Selatan. Oh iya, tinggalnya di Bukit Asri. Ini sebagai teman-teman ini juga ada saudara. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita pada malam hari ini, kita mau belajar dulu sedikit ya. Pekan lalu kita sudah membahas tentang mengagungkan ilmu. Ada dua tangga ya, yang dicatat pekan lalu. Ada dua tangga yang pekan lalu sudah hadir ya. Nah, ada dua tangga ya. Tangga yang pertama tentang tangga yang mengagungkan ilmu ya. Tangga yang paling pertama apa isinya? Mengagungkan ilmu itu sendiri. Ya, jadi tangga yang paling pertama adalah mengagungkan ilmu. Nah ini coba kita visualisasikan nanti. Apa ya? Jangan sebelah sini. Nah ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah mengagungkan ilmu. Ya, mengagungkan. Nah, pakai yang besar, kelihatan. Ya. Yang sudah menulis pekan lalu tidak perlu. Ini sebagai pekerjaan mengagungkan ilmu. Ini yang paling dasar ya. Kemudian yang kedua apa? Ilmu akan? Iya. Kalau kita mengagungkan ilmu, maka ilmu akan menetap di dalam hati. Dia mau, ya ilmu mau menetap di dalam hati. Mau menetap, yang menetap dalam hati. Kemudian yang ketiga, kalau ilmu sudah menetap di dalam hati, semakin banyak sehingga kita bisa mengamalkannya. Kita bisa mengamalkan ilmunya. Ya. Kita bisa mengamalkan ilmu. Ilmu. Ini saya kasih nomor ya. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, ya derajat semakin tinggi di sisi Allah dan kita semakin timbul rasa takut dan semakin meningkat kepercayaan kita kepada Allah. Ya, derajat semakin tinggi. Derajat semakin tinggi dan ya, semakin takut kepada Allah. Nah, kemudian ini tangga yang pertama ya, tentang mengagungkan ilmu. Nah, tangga yang kedua sekarang yang menurun. Ya kan? Berarti kebalikannya. Ini karena sudah lebar jadi enak ya. Jadi kalau kita semakin ke atas itu, kita akan semakin baik insyaallah. Ya, insyaallah taala derajat kita akan semakin tinggi di sisi Allah. Ya, dan kita semakin takut ya. Dalilnya itu Al-Mujadilah ayat 11. Ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Kemudian kalau semakin takut dalilnya ya surat Fatir. Ya inna insyaallah min ibadihi ulama. Nah, kemudian yang menurunnya ya, ketika kita tidak mengagungkan ilmu ya, maka dia akan menurun. Ya, menurun. Ya, 1, 2, 3, 4-nya di sini. Ya, berarti kebalikannya ya, tidak mengagungkan ilmu. Kemarin contohnya apa? Hasad. Hasad itu iri. Kemudian yang tidak, kalau kita ya,
Contohnya lagi adalah yang membuat kita sulit untuk bisa mengambil ilmu, ya, saat kajian misalnya ngobrol, ya, ngobrol tandanya indikasi bahwasanya dia tidak mengambil ilmu, membiasakan, ya, saya tidak mengajarkan untuk menjudge teman kalian, tidak, butuh membiasakan, kan sudah tahu berarti dia diamalkan. Tadi salah satu contohnya yang paling konkret yang bisa kalian amalkan ketika kajian tidak mau ngobrol. Kalau kita tidak ngobrol, kita tandanya kita mengagungkan ilmu, ya. Tidak mau menetap dalam hati, ya, tidak mengagungkan mengagungkan ilmu. Kemudian turun satu, apa? Minus satu nih, minus dua, ini kan minus satunya, minus duanya, turun satu ke bawah. Kalau soal tidak mengamalkan itu, apa yang terjadi? Ilmu tidak mau menetap dalam hati, ya, ilmu yang tidak mau menetap, tidak mau menetap dalam hati. Ketika ilmu sudah tidak mau menetap dalam hati, maka dia akan kesulitan untuk, ya, memahaminya. Paham saja tidak, apalagi mengamalkannya, sehingga dia akan sulit mengamalkan ilmu, ya. Sulit dia mengamalkan ilmu itu. Ya, dia tidak tahu gimana dia mau mengamalkan, ya. Tidak, sulit mengamalkan ilmu. Yang terakhir, maka derajat dia akan semakin rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan rasa takut kepada Allah semakin menghilang. Ya, ini Ustaz tulis di sini, ya. Ya, derajat semakin rendah. Derajat semakin rendah, ya, dan rasa takut kepada Allah semakin menurun. Ya, semakin berani, semakin lancar untuk bermaksiat. Sudah tidak ada lagi rasa takut di dalam dirinya. Ya, semakin menghilang. Tapi ini boleh jalan. Baik. Oke, sekarang kita akan langsung lanjutkan pembahasan kita mengenai mengagungkan ilmu, ya. Lanjutannya ini pembahasan bukan kemarin, kan? Kita sekarang membahas, ya, pengagungan terhadap ilmu. Saya kemarin sudah sampaikan kitabnya, ada yang tahu? Ya, Khulasah Ta'zimul Ilmi karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Di situ ada 20 simpul bagaimana seorang muslim itu bisa mengagungkan ilmu. Nah, kita akan membahas simpul yang pertama. Kita sudah membahasnya berkali-kali ini. Menetap dalam hati. Berarti simpul yang pertama, jadi Syekh Shalih Al-Utsaimin itu membahasakan poin-poin mengagungkan ilmu itu dengan simpul. Ma'qid, ya, al-ma'qidul awwal. Ma'qid atau simpul yang pertama adalah membersihkan tathiru wi'a'il ilmi, membersihkan tempat atau wadah ilmu. Wadah ilmu di dalam diri kita. Apa itu? Atau sebelum Ustaz jawab, apa wadah ilmu? Ketika kalian akan kedatangan tamu di rumah, kedatangan tamu, ada tamu di rumah, akan datang tamu,
keluarga dari jauh misalnya, apa yang akan kalian lakukan di rumah tersebut? Perlu dibersihkan dari rumahnya, dibersihkan dulu. Wah, ini ada tamu datang nih, bersihin. Di Umi atau Abi kalian akan berikan tugas masing-masing. Kamu bersihin kamar mandi ya, kamu bersihin kamar kamu ya, bersihin kamar bapak ya, bapak bersihin gudang. Apa? Dibersihkan dulu karena ada tamu yang mau datang. Nah, ini kita sedang membahas ilmu. Ketika ilmu itu mau masuk ke dalam diri kita, maka kita harus membersihkan wadahnya dulu. Apa wadahnya? Apa wadahnya? Sudah ada di sini nih, ada tertulis di sini. Wadah ilmu itu adalah hati. Hati. Jadi kita harus bersihkan apa dulu? Hati kita dulu. Biar apa? Biar ilmu mau menetap di dalam hati. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat bersih. Kalau hati kita kotor, kalau wadahnya kotor, maka dia akan mempengaruhi kebersihan atau kesucian ilmu itu, sehingga dia tidak mau menetap di situ. Tamunya datang ya, ternyata belum bersih rumahnya, tak nyaman nggak tamunya? Atau jangan rumah deh, hotel. Hotel mungkin akan lebih pas, karena hotel itu dia komersil ya. Jadi kita bayar, ya bersih dong harusnya gitu ya. Ketika kita datang dalam kamar hotel, terus kotor, apa yang kita rasakan? Kita tidak akan nyaman. Begitu juga dengan ilmu. Kalau hati kita kotor, ilmu itu tidak akan nyaman di dalam hati kita. Dia akan pergi, dia akan tertolak. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang paling pertama itu adalah tathiru wi'a'il ilmi, membersihkan wadah ilmu, itu hati. Bersihin dulu. Yang membuat hati itu kotor itu adalah maksiat. Maksiat banyak. Ya, maksiat ada banyak. Ya. Maksiat sangat banyak. Berdosa. Ya, itu akan membuat hati kita kotor. Makanya kenapa? Ya, makanya kenapa di luar sana, kecuali yang orang yang mau memberikan hidayah kepada mereka, itu orang yang jauh dari sholat alias tidak sholat, ya maka dia akan semakin jauh ya, dari Allah. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat hatinya menjadi kotor. Ketika hati sudah kotor, dia sudah tidak boleh hiraukan lagi. Mau ada ilmu atau enggak ya buat masa bodoh amat, masa bodoh. Sehingga terjadilah ini penurunan ya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus membersihkan apa? Ilmu. Membersihkan hati dengan ilmu. Jadi wadah ilmu itu adalah hati ya. Wadah ilmu maksudnya adalah hati. Ya, semakin bersih hati, ya ketika hati semakin bersih, hati yang bersih, hati semakin bersih, maka ilmu mau menetap, ilmu akan semakin mau, ilmu akan semakin mau untuk dia menetap di dalam hati kita. Ya, semakin kuat ya di dalam hati kita. Berarti sebaliknya, apa sebaliknya? Berarti sebaliknya apa? Sebaliknya, kalau hati kita kotor, ilmu tidak mau menetap. Itu silakan kalian tambahkan sendiri. Oke, jadi kita harus berusaha untuk membersihkan hati kita dari dosa-dosa, dari maksiat. Kalau
di lingkungan anak-anak, lingkungan kalian, ya, hindari saling mengejek. Itu tidak boleh, membuat hati teman kita sakit. Ya kan, kita tidak boleh saling menzalimi, ya, tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling mengganggu. Ya. Semakin kita menghindari untuk mengejek teman kita, untuk mengganggu teman kita, maka insya Allah hati kita akan semakin bersih. Ya. Dan salah satu hal yang bisa membersihkan hati kita juga adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Apakah cukup dengan membaca? Tidak. Makanya kita belajar tafsir. Kita harus bisa, ya, membaca apa makna dari setiap ayat yang kita baca, sehingga dengan kita merenungi setiap ayat tersebut kita bisa mengamalkan apa yang kita baca. Kalian pernah dengar ya kisah tentang burung beo atau burung kakatua yang bisa mengikuti setiap apa yang dikatakan oleh pemiliknya? Pernah dengar ya? Belum pernah? Ceritain. Jadi pada suatu hari ada seorang laki-laki punya burung kakatua. Nah, laki-laki ini sudah mengaji, diikuti sama burungnya itu, burung kakatua. Ikutin semua setiap apa yang dia baca, diikutin ayat per ayat. Kalau sampai satu ketika satu hari, perhatikan ini pelajaran yang sangat penting. Kenapa kita harus belajar tafsir? Burungnya itu mau mati sekarang, sudah sekarang. Burung itu makhluk berakal atau bukan? Bukan. Sehingga apa yang dia baca, dia tidak bisa mengerti. Benar nggak? Meskipun dia mengikuti terus-menerus apa yang dibaca oleh pemiliknya, dia tidak bisa paham apa itu. Dan itu tidak bisa membekas di dalam hati dia. Beda sama manusia. Baca bacaan iman, ya, Ustaz kalian sedang imam nih. Baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Ada yang tahu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tahu artinya? Dapat hadiah? Ya, terus segala, ya, ini yang dulu. Tapi karena kamu ada andilnya, jadi tetap dapat ya. Ini yang melengkapi, ini yang segala puji bagi Allah semesta alam. Itu kalian renungi tuh ketika mendengar, jangan colek-colek teman yang pas lagi sholat. Renungi bacaan. Ya. Nah, itulah, ya, manfaat kita bisa mempelajari tafsir. Kita bisa merenungi setiap bacaan-bacaan imam. Setiap kita membaca Al-Quran, kita bisa mendalami makna ayat tersebut. Ya, jadi ini ya. Jadi itu sudah sampai pembahasan kita sebenarnya malam hari ini terkait dengan tafsir. Ya, intinya di sini kalau mau melakukan ilmu yang paling pertama apa? Membersihkan wadah ilmu, yaitu hati. Semakin bersih hati kita, maka ilmu akan semakin mau masuk, mau menetap. Tapi kalau hati kita kotor, maka ilmu tidak betah. Dia tidak mau menetap di dalam hati. Maka kita harus berusaha untuk membuat hati kita ini agar bisa siap untuk mendapatkan ilmu, untuk ilmu tersebut masuk di dalam hati kita. Paham belum? Oke. Sekarang juga kita akan membahas lanjutan bahasan kemarin. Ini sudah bisa terhapus? Oh, sebentar lagi sudah. Ntar kita lanjutkan Pak Aisyah seperti kemarin ya sedikit. Oke, sekarang kita akan, ya, Ustaz akan membacakan kepada kalian ya,
yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya ada dua jenis kotoran yang bisa masuk ke dalam hati kita. Ini yang bisa mengotori hati kita itu ada dua. Ya, fitnah tuh, masya Allah. Siapa yang jawab tadi? Mana? Fitnah. Boleh. Ya. Fitnah apa? Kotoran. Ya. Dalam hati itu ada dua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama tadi, ya boleh kita gunakan kata fitnah di depannya. Nah kan, azan untuk azan. Dan cukup dulu ya. Nanti jawabannya akan kita lanjutkan doa Isya. Baik, untuk sesi pertama sebelum Isya kita tutup. Kita akan lanjutkan nanti setelah Isya, kemudian dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan berbuah hadiah bagi yang bisa menjawab. Fitnah. Ya, tapi belum ada lanjutannya, belum akan selanjutnya. Kita akan azan dulu ya, sebagai sebelum Isya. Tapi kita cukupkan, kita lanjutkan lagi pada sholat Isya. Salat kalian zikir ba'da sholat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan.